Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi mengenai perkembangan emosi, nilai, moral, dan sikap pada remaja. Kelompok kami terdiri dari Afni Wiranti, Alvinda Pratama, Ardini Zahra Denila, Hans Nicholas, dan Jenita Ardeliana. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Emosi menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia selama ini. Hal itu dibarengi dengan dua aspek yang lain, yaitu adanya daya pikir dan psikomotorik, yang juga sering disebut dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu predisposisi dari perilaku manusia. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk dapat memperdalam pemahaman mengenai permasalahan emosi, bagaimana emosi tersebut diekspresikan, dan bagaimana cara dikelola. Adapun karakteristik perkembangan emosi pada remaja, amarah meliputi brutal, mengamuk, marah, jengkel, kesal, dan lainnya. Malu yang juga meliputi rasa bersalah, kesal, menyesal, hancur lebur. Kesedihan yang meliputi sedih, muram, melankolis, putus asa, dan depresi. Ketakutan yang meliputi cemas, gugup, khawatir, bahkan fobia traumatik. Kenikmatan yang meliputi bahagia, gembira, puas, takjub, dan terpesona. Cinta yang meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, kasmaran, dan juga kasih sayang. Adapun faktor yang mempengaruhi emosi remaja ada beberapa. Satu, perubahan jasmani atau fisik. Dua, perubahan hubungan dengan orang tua. Tiga, perubahan hubungan dengan teman. Empat, hubungan dengan sekolah. Saya Ardini Zahra Denila akan menjelaskan pengertian nilai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah harga dan angka kepandaian. Menurut Sprenger, nilai diartikan sebagai suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Dalam perspektif Sprenger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai dan kesejahteraan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, tetapi Sprenger tetap mengakui kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif atau subjective spirit. Dan kekuatan nilai-nilai budaya merupakan roh objektif atau objective spirit. Roh objektif akan berkembang manakala didukung oleh roh subjektif. Sebaliknya, roh subjektif terbentuk dan berkembang dengan berpedoman kepada roh objektif yang diposisikan sebagai cita-cita yang harus dicapai. Lalu ada Sprenger menggolongkan nilai-nilai itu ke dalam 6 jenis nilai. Yang pertama itu ada nilai teori atau nilai keilmuan, yang kedua ada nilai ekonomi, ketiga nilai sosial dan nilai solidaritas, keempat ada nilai agama atau religius, lima ada nilai seni, dan yang terakhir ada nilai politik atau nilai kuasa. Lalu saya akan menjelaskan pengertian moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mores, yang diartikan sebagai tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Maksud moral adalah suatu sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Moral merupakan kaidah norma dan perinata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota sosial. Moralitas merupakan aspek kepribadian yang diperlukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvinda Pradana dari
grup 8. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sikap. Sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Dari pernyataan tersebut, sikap merupakan sesuatu hal, rasa suka atau tidak suka yang muncul karena adanya objek tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah respons seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya dengan hasil yang positif atau negatif. Di sini saya juga akan menjelaskan hubungan antara nilai, moral, dan sikap. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu. Moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sedangkan sikap merupakan predik, posisi, atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek yang sekumpulan objek berbagai perwujudan dari sistem nilai dan moral yang ada di dalam dirinya. Sistem nilai mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu, yang selanjutnya akan menentukan sikap individu sehubungan dengan objek nilai dan moral tersebut. Bagi Sigmund Freud, yang telah menjelaskan melalui teori psikoanalisisnya, antara nilai, moral, dan sikap adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dibedakan. Dalam konsep Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari 3, yaitu ID atau Das Es, berisi dorongan naluriah, tidak rasional, tidak logis, tak sadar, amoral, dan bersifat memenuhi kedorongan kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan dan menghindari kesakitan. Yang kedua ada ego atau Das Ich, merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur kepribadian individu. Tugas utama ego adalah mengantar dorongan-dorongan naluriah dengan kenyataan yang ada di dunia sekitar. Yang ketiga ada superego atau Da Über-Ich. Superego adalah kode moral individu yang tugas utamanya adalah mempertimbangkan apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah. Superego memprestasikan hal-hal yang ideal, bukan hal-hal yang real, serta mendorong ke arah kesempurnaan, bukan ke arah kesenangan. Terima kasih. Selanjutnya adalah karakteristik nilai, moral, dan sikap remaja. Karakteristik remaja yang sangat menonjol berkaitan dengan nilai adalah bahwa remaja sudah sangat diperlukan sebagai pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam mencari jalannya sendiri. Untuk menumbuhkan identitas diri menuju kepribadian yang semakin matang, karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja yaitu mampu berpikir abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak hanya lagi terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Berikut ini adalah faktor-faktor perkembangan nilai, moral, dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalam dirinya. Pertama, faktor lingkungan keluarga. Biasanya, tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan superegonya, sehingga mereka biasa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Ketiga, faktor lingkungan pergaulan. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba suatu hal yang baru, dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan, terkadang seseorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Faktor keempat, lingkungan masyarakat. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai sanksi-sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. Nama saya Hansikula Santuri dan saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan nilai, moral, dan sikap remaja serta implikasinya dalam pendidikan, dan upaya mengembangkan emosi remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Perwujudan nilai, moral, dan sikap terjadi begitu saja tanpa melalui proses.
Proses yang dilalui seseorang dalam pengembangan nilai hidup tertentu adalah sebuah proses untuk memiliki dan menginternalisasi nilai tersebut dalam kehidupannya melalui perilakunya. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan nilai, moral, dan sikap seperti yang diharapkan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai, moral, dan sikap remaja adalah teknik pengasuhan, perasaan empati, mengembangkan sikap altruisme, menciptakan komunikasi, dan menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Upaya mengembangkan emosi remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Mengendalikan emosi itu penting. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa emosi mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan diri pada orang lain. Orang-orang yang dijumpai di rumah atau di kampus akan lebih cepat menanggapi emosi daripada kata-kata. Beberapa cara untuk mengendalikan emosi menurut Mahmud 1990 adalah: hadapilah emosi tersebut. Jika mungkin, tafsirkan kembali situasinya. Artinya, melihat situasi sulit yang dialami dari sudut pandang yang berbeda. Kembangkan rasa humor dan sikap realistis. Atasi secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi. Intervensi pendidikan untuk mengembangkan emosi remaja agar dapat mengembangkan kecerdasan emosi. Salah satunya adalah menggunakan tentang unsur-unsur aktif program pencegahan, yaitu sebagai berikut. Pengembangan keterampilan emosional. Mengidentifikasi dan memberi nama atau label perasaan, mengungkapkan perasaan, menilai intensitas perasaan, dan mengelola perasaan. Untuk pengembangan keterampilan kognitif, belajar memahami sudut pandang orang lain, belajar memahami sopan santun, belajar bersikap positif terhadap kehidupan, dan belajar mengembangkan kesadaran diri. Untuk pengembangan keterampilan perilaku, mempelajari keterampilan komunikasi nonverbal dan verbal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih.